ini kita akan membuat video micro teaching IPS kelas tinggi dengan dosen pengampu Ibu Khairunisa Amelia, SPD MPD, dan disusun oleh Zairina Apprentice, NPM 2002090063, PGSD 6 Asia. Oke baik adik-adik, sekarang kita akan belajar mengenai interaksi sosial dan interaksi manusia dengan lingkungan yang bertema 3 berada di subtema 1. Adik-adik semua, interaksi manusia terbagi 2, yaitu interaksi sosial dan interaksi dengan lingkungan hidup. Baiklah, adik-adik semua pasti sudah penasaran apakah interaksi sosial itu dan apakah interaksi dengan lingkungan hidup. Mari kita simak yang satu ini. Yang pertama ada interaksi sosial. Jadi, interaksi sosial adalah hubungan sosial antar manusia. Interaksi sosial terjadi karena manusia adalah makhluk sosial. Makhluk sosial artinya manusia tidak dapat hidup sendiri dan selalu membutuhkan orang lain. Selanjutnya adalah jenis interaksi sosial. Jadi, jenis interaksi sosial ini terbagi menjadi 3. Individu dengan individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. Adik-adik, kita bisa lihat di sini contoh interaksi sosial antara individu dengan individu. Yang pertama, ayo kita lihat. Ada teman yang saling bertegur sapa dengan teman. Yang kedua ada berjabat tangan sesama teman. Yang ketiga, ibu berbicara dengan anaknya. Dan yang keempat, seperti dokter yang sedang memeriksa pasiennya. Lalu bisa kita lihat di sini kakak kasir sedang melayani pembeli. Nah, itu kan termasuk interaksi antara individu dengan individu. Nah, selanjutnya kita bisa lihat Pak Polisi sedang memberi petunjuk jalan kepada orang yang sedang bertanya. Nah, itu juga termasuk interaksi individu dengan individu. Oke, adik-adik, selanjutnya kita masuk interaksi sosial individu dengan kelompok. Nah, kita bisa lihat di sini ada seorang guru yang sedang mengajar muridnya di kelas. Nah, seperti ibu ini mengajar pada kalian. Nah, itu termasuk interaksi sosial antara individu dengan kelompok, dengan banyak orang. Nah, kita bisa lihat di sini ada Pak Ustadz yang sedang ceramah di depan jamaah. Baik, selanjutnya bisa kita lihat ada Bapak Presiden Soekarno yang sedang berpidato di depan banyak orang. Nah, dari contoh tersebut bisa kita lihat interaksi antara individu dengan kelompok ialah satu orang sebagai pembicara dan didengarkan oleh sekelompok atau banyak orang. Seperti itu ya anak-anak, adik-adik ibu. Oke, contoh interaksi sosial antara kelompok dengan kelompok. Nah, di sini bisa kita lihat ada 2 tim sepak bola yang saling bertanding. Yang kedua ada 2 tim tarik tambang, dan yang ketiga ada 2 tim dari tim pramuka dan tim remaja Palang Merah Indonesia. Nah, jadi adik-adik sudah tahu kan jenis-jenis interaksi sosial yang ada di antara kita. Individu dengan individu, individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok. Nah, selanjutnya yang kedua kita masuk interaksi manusia dengan lingkungan hidup. Jadi, interaksi dengan lingkungan hidup merupakan interaksi antara manusia
merupakan contoh-contoh lingkungan alam lainnya. Setelah tadi pengertiannya, kita masuk ke contoh interaksi dengan lingkungan hidup atau alam. Jadi bisa kita lihat di sini ada Pak Petani sedang menggarap lahan pertaniannya. Nah, itu contohnya berarti Pak Petani berinteraksi dengan sawahnya dengan membentuk sawahnya sendiri, menanam sawahnya sendiri, dan lain-lain. Nah, yang kedua, ada contoh dari nelayan yang sedang mencari ikan di laut. Yang ketiga, ada penduduk yang mengambil kayu dari hasil hutan. Yang keempat, ada penambangan belerang di gubuk. Nah, yang terakhir kita bahas ialah interaksi sosial di lingkungan pasar. Jadi, pasar merupakan tempat bertemunya pelanggan dengan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli. Jadi, interaksi sosial di pasar dapat terjadi antara penjual dengan pembeli, penjual dengan pemasok atau pemasok barang atau distributor, penjual dengan penjual, pembeli dengan pembeli. Penjual dan pembeli yang ada di pasar berasal dari berbagai suku, agama, dan tingkat sosial ekonomi. Oleh karena itu, dalam melakukan interaksi sosial diperlukan rasa toleransi dan tenggang rasa yang tinggi agar kerukunan tetap terjaga. Nah, oleh sebab itu, adik-adik semua perlunya mempunyai sikap toleransi dan tenggang rasa. Jadi, toleransi itu ialah suatu sikap saling menghormati dan menghargai antar kelompok atau antar individu dalam masyarakat di dalam lingkungan lainnya. Nah, adik-adik semua, kita semua sudah belajar interaksi sosial dan interaksi manusia dengan lingkungan atau alam. Nah, semuanya yang dipelajari hari ini jangan lupa diulang-ulang ya. Baik, sekian pembelajaran kita hari ini. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.